Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya ya. Pada video kali ini kita akan langsung kembali membahas sebuah emiten yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, ini nama PT-nya adalah PT Paper Rocks Indonesia Tbk ya, dengan kode ticker PPRI. Untuk sektornya itu ada di Basic Materials. Periode book building dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli 2023. Tentang harga IPO ada di 130 sampai dengan 150 per saham, dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 2.750.000 lot ya. Nah, kita sama-sama akan coba membongkar prospektus dari PPRI ini ya. Kira-kira apakah prospek usahanya bagus dan menarik, serta valuasinya apakah juga bisa dikategorikan murah. Maka saksikan video saya sampai selesai ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, disclaimer bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman. Jadi tidak ada unsur rekomendasi atau ajakan untuk membeli sebuah perusahaan tertentu ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman, di sini untuk IPO-nya PPRI ya, kita akan dapat bonus waran 5/3 ya teman-teman. Dan kita akan langsung saja bongkar prospektus dari si PPRI ini. Nah, jadi PPRI ini merupakan perseroan yang melayani distribusi kemasan berbahan kertas ya, yang digunakan untuk makanan dan minuman. Kemudian PPRI menyediakan beberapa jenis kemasan ya, dan juga ini pada tahun 2022 Indomaret menjadi pelanggan terbesar ya dari si PPRI ini. Nah, kemudian di sini ada jadwal sementara offering ya. Jadi akan memulai masa offering pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 ya. Kemudian ini adalah penjamin emisi efek dari PPRI ya, yaitu ada IU, Indo Capital Sekuritas. Oke, kita lihat langsung. Di sini adalah keterangan singkat mengenai perseroan. Jadi perseroan ini didirikan pada tanggal 14 Februari 2011 ya teman-teman. Kemudian ini ada struktur permodalan ya pada pemegang saham. Kemudian ini adalah rincian dari IPO PPRI teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya 275 juta lembar saham ya, atau mewakili sebesar 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dengan nilai nominal itu ada di Rp50. Kemudian harga penawaran ada di 130 sampai dengan 150 per saham, dengan nilai emisi yang akan diraup dari IPO ini sebesar 41.250 juta ya teman-teman. Kemudian kita akan mendapatkan waran secara gratis. Setiap 5 saham baru yang dibeli akan mendapatkan 3 waran secara gratis ya teman-teman. Nah, ini untuk penggalangan dana IPO-nya ini bisa dibilang kecil ya teman-teman, cuma 41 M ya. Dan ini biasanya menarik ya teman-teman, karena sedikit ya. Kemudian di sini kita lanjut mengenai rencana penggunaan dana ya teman-teman. Jadi seluruh dana perseroan dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja ya teman-teman. Untuk penggunaan dananya bisa dibilang biasa-biasa saja ya, karena untuk modal kerja teman-teman. Kemudian ini adalah struktur permodalan ketika IPO ya, karena sudah ada porsi masyarakatnya di bagian paling bawah. Kemudian ini kita lihat laporan keuangan dari si PPRI ini ya. Dari total aset itu
terpantau naik ya teman-teman dari tahun 2020 ke tahun 2023. Dari sisi liabilitas terpantau turun ya teman-teman, dari tahun 2020 ke tahun 2023. Sedangkan dari sisi ekuitas juga terpantau naik ya teman-teman, dari 2020 ke 2023. Nah, ini lagi satu contoh ya dari perusahaan yang laporan keuangannya bagus teman-teman ya, karena total asetnya naik, kemudian total ekuitasnya naik, dan total hutangnya itu semakin menurun. Artinya profit dari PPRI ini banyak ya, sehingga mampu untuk sedikit mengurangi hutang-hutang dari perusahaan. Mantap teman-teman. Nah, ini adalah laporan laba rugi ya untuk dari net penjualan, itu sedikit mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2023 ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kinerja keuangannya, juga ini terpantau naik terus ya. Dari segi pendapatan dan laba bersih terpantau naik terus teman-teman, dari tahun 2020 ke 2023. Kemudian di sini ada kebijakan dividen ya bagi teman-teman yang mungkin ingin akan jadi investor di PPRI dan ingin mendapatkan dividennya. Di sini perusahaan berencana akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya sebesar 30% teman-teman. Nah, kemudian di sini ada lock up period selama 8 bulan ya, semenjak si PPRI ini listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ini sedikit kita lihat para petinggi-petinggi perusahaan ya. Ada Bapak Philip Sumali teman-teman. Kemudian ada Frederick Rompas. Oke, di sini ada Pak Catur ya, dan juga Pak Dillon. Ini adalah merupakan produk-produk dari si PPRI ini ya. Ada Gold Cup, ada Hot Cup ya. Ini untuk es krim, untuk kopi, dan juga ini ya, untuk minuman dingin juga ada ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk makanannya teman-teman. Ada sop, ada paper bowl, ada paper box, kemudian ada paper bag juga ada, dan rice burger wrap juga ada ya. Kemudian ini ada lunchbox, kemudian ada plastic cup. Nah, ini kita lihat dari sisi pelanggan dari si PPRI ini ya, masih didominasi oleh nama-nama besar nih teman-teman. Ada Alfamart, Indomaret, ada Walls, ada XX1 Cafe, ada KFC, juga ada Indofood ya. Nah, jadi untuk pelanggan dari si PPRI ini semuanya bisa kita katakan sebagai nama-nama besar di sektor makanan ya teman-teman. Ya, kemudian ini adalah valuasi dari si PPRI ya. Market cap ada di kisaran 140 miliar sampai dengan 161 miliar. Kemudian ada price to sales ada di 1,3 kali sampai dengan 1,5 kali. Kemudian price to earning ada di 42 kali sampai 48 kali ya. Dan PBV ada di 1,5 sampai 1,7 kali. Nah, ini valuasi dari perusahaan PPRI ya. Oke teman-teman, dari hasil pembahasan prospektus PT PPRI ini ada beberapa poin ya yang bisa kita simpulkan untuk IPO-nya kali ini. Nah, dari segi bisnis PPRI ini bisa dibilang menarik ya, karena juga PPRI ini mempunyai pelanggan dengan nama-nama besar ya teman-teman. Kemudian dari sisi keuangan bisa dibilang PPRI ini bagus dan aman ya teman-teman, karena profitnya terus naik dari tahun ke tahun dan jumlah hutangnya semakin turun dari tahun ke tahun. Kemudian untuk teman-teman yang berencana untuk nge-hold saham ini dan ingin mendapatkan dividen ya, Perseroan merencanakan akan membagikan dividen dengan rasio 30% dari laba ya.
Nah, kalau dari sisi IPO Hunter ini juga IPO-nya menarik ya teman-teman, karena kita mendapatkan waran 5/3 ya teman-teman. Kemudian dari segi valuasi juga PPRI ini bisa dikategorikan sebagai saham IPO yang murah ya teman-teman, itu secara valuasi. Nah, mungkin itu saja poin-poin yang dapat kita simpulkan pada prospektusnya PPRI ini ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan bahan pertimbangan teman-teman ya untuk langkah selanjutnya, apakah akan ikutan atau skip IPO-nya si PPRI ini ya. Nah, kalau saya sih saya mungkin akan ikut ya teman-teman, karena memperhatikan beberapa poin-poin yang tadi saya sampaikan. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai ketemu di video selanjutnya.